Shalom, selamat berjumpa di hari ini. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita dimanapun kita berada. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, dan terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama datang kepadanya. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
membebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizatmu, mujizatmu terjadi, pertolonganmu, pertolongan terjadi saat datang di altarnya. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan, sujud di bait-Mu, mengangkat tangan kami untuk tinggikan Engkau. Tuhan, Kau yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang kekal, Allah mulia. Kuasa-Mu kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, selamanya baik, teramat baik. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh merasakan akan kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami boleh menikmati hari-hari di mana Tuhan menyertai kami. Pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kami. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang meninggikan Engkau, dan kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kami mau buka hati kami, dan kami mau menangkap apa yang menjadi mau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu memampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berjumpa kembali di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yaitu tentang restorasi kedewasaan rohani. Sekali lagi, tema gereja yaitu tentang restorasi kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu adalah juga mempengaruhi kedewasaan seseorang di dalam segala aspek. Orang yang sudah dewasa pasti akan mengalami yang namanya perubahan di dalam kehidupannya. Orang yang mengalami kedewasaan rohani itu akan mengalami yang namanya dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam segala aspek kehidupannya dia akan mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata dewasa sendiri memiliki arti yaitu adalah matang, baik tentang pikiran, pandangan dan sebagainya. Contoh cara berpikirnya.
Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang matang di dalam pemikirannya. Dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam menghadapi masalah, dia tidak akan gerusa-gerusu. Dia tidak akan terburu-buru mengambil suatu keputusan. Orang yang dewasa rohani, dia akan selalu berpikir dulu dengan perhitungan yang matang. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani? Pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang dewasa rohani? Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani adalah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita sering memperkatakan firman Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita sering berkata tentang firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Jangan sampai ketika ada yang konseling sama kita memperkatakan yang bukan firman Tuhan. Apalagi kita hanya tong kosong bunyi nyaring, kita bisa menyampaikan tetapi tidak ada isinya perkataan kita atau nasihat kita. Tetapi di sini Tuhan mau ketika engkau berbicara di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita seperti menyampaikan firman Allah. Jadi ketika ada orang yang mengalami kesusahan, orang yang mau berkonseling sama kita, orang yang mau bercurhat sama kita, kita harus memberikan masukan, kita harus memberikan kekuatan dengan firman-firman Tuhan. Ketika kita berbicara, kita menyampaikan kepada orang yang kita nasihati, harus ada bobotnya. Perkataan kita harus ada firman Tuhan, sehingga orang itu dikuatkan, sehingga orang itu mendapat suatu kekuatan, sehingga dia bisa melalui hari-hari yang berat yang dia lalui. Itu adalah ciri orang yang dewasa rohani. Tetapi berapa banyak terkadang kita berkata firman Tuhan untuk menyerang orang itu malahan. Contoh ketika ada orang berkonseling sama kita, kok hidup kenapa seperti ini ya? Kok hidup seperti ini? Kita malah berkata, wah lah kamu tidak pernah baca firman sih. Wah lah kamu tidak pernah berdoa. Wah, kamu tidak pernah memuji Tuhan. Apa yang kita sampaikan itu akan bukan menjadi kekuatan, tetapi semakin melemahkan imannya. Semakin loh kok aku bukan dikasih nasihat, tetapi kenapa aku malah dihakimi? Firman Tuhan bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus memberikan firman Tuhan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan orang yang kita nasihati. Jadi ketika ada orang yang konsultasi kepada kita,
Kita harus bisa memberikan nasihat kepada orang itu dengan kita masukkan firman Tuhan di dalamnya. Sehingga orang itu menerima jawaban. Kita akan dilihat kedewasaan kita ketika ada orang yang minta kita mentori atau konseling dengan kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa rohani bukan hanya perkataannya saja, tetapi ketika dia saat-saat hari ini seperti di kita semua, saya percaya pakai WhatsApp, yang ada di Facebook, Twitter, kita bisa melihat dari cara mereka membuat status, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa katanya, wah dewasa rohani, dilihat orang dewasa rohani, tetapi setiap perkataan di statusnya menyinggung perasaan orang lain. Setiap status di Facebooknya dia menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang lain. Di statusnya Twitternya dia menyerang orang lain. Apakah itu bisa dikatakan dewasa, Bapak Saudara? Orang yang dewasa rohani ketika dia membuat status, ketika dimanapun di media sosial, dia akan membuat kata-kata yang mencerminkan kehidupannya, yaitu dewasa di dalam menghadapi segala sesuatu. Dia tidak akan menghakimi orang, dia tidak akan menyakiti orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami yang namanya seperti ini, membuat status yang menyakiti orang, menyerang orang. Tetapi saya bersyukur, saya punya security di rumah yang selalu memantau setiap status WA saya, setiap status Facebook saya. Begitu saya membuat status yang menyakiti hati orang atau menyindir orang, pasti saya orang yang pertama mengingat adalah istri saya, Bapak Ibu Saudara. Dia pasti akan ngomen, buat apa status seperti itu? Buat apa status yang menyindir orang lain? Apalagi kamu seorang full timer. Saya bersyukur dari sejak itu saya belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara sering melihat Facebook saya, pasti sudah mulai berkurang kata-kata menghakimi orang. Tetapi kata-katanya mesti yang menghibur, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mau belajar untuk memperkatakan firman Tuhan supaya kita bersama-sama bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk belajar memperkatakan firman Tuhan. Kita harus semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kita harus dewasa di dalam rohani kita. Secara manusia mungkin kita susah, kedagingan kita, tetapi kita harus minta Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita membimbing kita, menuntun langkah kita, sehingga kita dimampukan, sehingga kita disanggupkan menjadi manusia yang lebih dewasa, baik dewasa di dalam manusia kita, baik dewasa rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, poin yang pertama sehingga kita bisa jadi manusia yang dewasa rohani, yaitu kita memperkatakan firman Tuhan. Apa yang kita sampaikan, kita harus selalu melibatkan firman Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang tidak kalah penting juga, bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani kita. Yang kedua adalah kita harus melayani Tuhan dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara miliki, talenta apa yang dimiliki Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti saya, Tuhan kasih talenta bermusik. Saya memberikan pelayan dalam musik. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku cuma esanya salaman, Mas. Enggak apa-apa. Tuhan berkata kita harus melayani, kita jadi asher. Di mata Tuhan tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Pelayanan semua sama. Tidak ada yang membedakan di mata Tuhan. Belum tentu seorang pelayan musik dia
dewasa rohani. Belum tentu seorang pengkhotbah dia dewasa rohani. Ketika kita melihat, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi benturan, ketika mereka menghadapi yang selisih pendapat dengan teman sekerja pelayanannya, disitulah ujian kedewasaan rohani itu akan terlihat. Benarkah pelayan Tuhan ini, hamba Tuhan ini, seorang dewasa rohani? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang poin kedua adalah sama-sama kita melayani Tuhan. Ketika kita pelayan, mungkin kita hanya seorang asher atau kita guru GA, tetapi kita memiliki kedewasaan rohani kita. Ketika kita menghadapi benturan demi benturan, kita mampu mengendalikan emosi kita. Kita mampu mengerti. Kita bisa mengalah. Kita bisa tetap baik. Kita tetap bisa menyelesaikan dengan kondisi yang dingin, kepala dengan dingin. Semua akan kita lihat dari segala proses yang terjadi. Bagaimana orang itu memiliki kerohanian yang dewasa. Ketika kita dibentur-benturkan, dia mampu menghadapinya. Dia tetap legowo, dia tetap senyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit hati. Dia memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Saudara, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 27 ayat yang ke-7. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Amsal 27 pasalnya ayat yang ke-17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Tuhan sudah menuliskan Bapak Ibu Saudara bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita menajamkan sesamanya, berarti Tuhan mau kita, rohani kita menjadi dewasa. Tuhan mau lihat seberapa dewasa rohani kita ketika kita mengalami yang namanya gesekan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Dimanapun, kapanpun, setiap gereja manapun, ketika kita mengalami, pasti ada mengalami fase-fase seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Bukan hanya di gereja sini, ketika masih di gereja lama juga mengalami seperti itu. Tetapi waktu itu saya belum mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Jadi gampang mutung Bapak Saudara. Saya pelayan tapi gampang mutung. Tetapi saya bersyukur. Saya belajar di sini bahwa ketika saya sudah melayani tingkatnya lebih lagi. Oh, saya harus belajar untuk menjadi manusia yang dewasa rohani. Jadi ketika menghadapi masalah, menghadapi apapun, saya mau belajar. Saya bersyukur, saya menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Sehingga saya mampu, saya rindu menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar 2 poin. Yang pertama, bagaimana kita menjadi rohani, kita menjadi dewasa. Yaitu yang pertama adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita, pakai media apapun kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua adalah tetaplah melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara belum mengalami namanya melayani Tuhan. Ayo ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di gereja. Apapun pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat pelayanan, tetapi Tuhan melihat hati kita, sehingga kapasitas kedewasaan rohani kita pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi rema buat jemaat yang mendengar saat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hati yang selalu memperkatakan firman-Mu, memperkatakan
firman Tuhan di dalam kehidupannya, juga melayani Engkau Tuhan, sehingga kedewasaan rohani itu terjadi, sehingga kedewasaan rohani itu mereka miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya firman-Mu ini ke dalam kasih-Mu, biarlah firman-Mu menjadi berkat buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.